Shalom God Lovers, mari terus mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari pagi ini kita hampiri tahta kudus Tuhan. Mari menyembah Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, segala kebaikan-Mu, sebab Kau layak disembah. Pakai hidup kami Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Haleluya, glory bagi-Mu. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Oh, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Shalom God's Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven bersama saya Pastor Rago Lewi. Nah, hari ini saya akan membagikan sebuah seri yang berjudul Mengelola Berkat, dan ini part dari seri yang pertama dengan judul Berkat Satu Talenta. Izinkan saya membuka di Matius 25 ayat 14 sampai 15. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Sudah bisa ada kata harta di sini. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat.
Nah, di sini kita lihat tentang bagaimana seorang Tuhan yang memberikan berkat, yang memberikan kepercayaan kepada 3 hamba-hambanya. Dan saudara bisa lihat bahwa ini tetap milik tuannya. Jadi ini bukan milik hambanya, tapi tuannya memberikan kepercayaan pada hambanya. Dan di sini kita bisa lihat bahwa diberikannya nggak sembarangan, diberikannya masing-masing menurut kesanggupannya. Nah, saya nggak tahu berapa banyak di antara saudara yang melihat antara orang-orang yang punya talenta ini. Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Beberapa mungkin berpikir bahwa misalnya sial sekali yang 1, enakan yang 5 atau yang 2, kepercayaan lebih banyak dan tentu saja lebih mudah untuk berbuat sesuatu. Tapi kenyataannya saya belajar bahwa sebenarnya diberikan talenta pun sebenarnya ada sebuah pemberian yang luar biasa. Di sini kita melihat bahwa yang diberi 5 talenta, dia bekerja mengusahakan talenta itu dan beroleh 5 lagi, yang 1 beroleh 2 lagi, yang 1 malah ditanam di tanah. Di sini kita lihat bahwa sebenarnya banyak orang yang mungkin seperti 1 talenta ini memendam bakatnya, memendam potensinya, memendam talenta yang Tuhan titipkan di dia. Nah, tapi yang orang suka lupa bahwa sebenarnya talenta sendiri itu adalah sesuatu yang sangat besar. Talenta sendiri adalah sesuatu yang tidak bisa dianggap main-main. Beberapa orang memperhitungkan bahwa sebenarnya di zaman Tuhan Yesus mengajar, 1 talenta itu nilainya sangat besar. Kalau pada zaman itu kisaran sekitar 6.000 sampai 10.000 dinar. 1 talenta itu beratnya sekitar 34 perak. Jadi dia 34 kilogram perak murni. Nah, saudara bisa bayangkan bahwa 34 kilogram itu besar sekali. Jadi sebenarnya 3 hamba ini dipercayakan sesuatu yang sangat besar. Karena pada zaman itu talenta itu besarnya bukan main. Izinkan saya memberitahukan saudara dari sudut pandang zaman sekarang. Karena agar saudara bisa mengerti betapa besarnya angka ini. Beberapa orang memperhitungkan bahwa 1 talenta pada waktu itu seharga sekitar 6.000 sampai 10.000 dinar. 1 dinar itu adalah upah rata-rata pekerja di masa itu. Jadi upah rata-rata 1 hari itu 1 dinar. Artinya jika diberikan 6.000 atau 10.000 dinar, sebenarnya dia diberikan kepercayaan besar untuk bisa mengelola harta yang sebenarnya kalau dipakai itu bisa sampai puluhan tahun di hidup mereka. Mereka diberikan sebuah kehidupan, diberikan sebuah penghidupan. Jadi ini sesuatu yang serius, saudara. Harusnya kita tidak menganggap remeh. Menurut perhitungan Indonesia, 1 talenta itu bisa berarti 2. 1 talenta itu menurut ukuran perak, itu bisa dibilang bahwa total beberapa orang menghitung bisa sampai 442 juta. Kalau dirupiahin zaman sekarang. Dan menurut ukuran pekerja zaman dulu, hitungannya bisa kira-kira 1,2 miliar. Saya nggak tahu mana yang benar, mana yang harusnya dipakai perhitungannya. Tetapi yang saya tahu adalah 2 angka ini bukan angka yang kecil. Dan saya belajar bahwa 1 angka yang 400 juta itu bisa dipakai kira-kira untuk mengelola franchise bisnis yang baru, saudara. Minimarket yang baru. Saudara tinggal tunggu 2-3 tahun akan balik modal. 1,2 M bisa saudara buka minimarket dan buka tempat parkir dekat-dekat situ. Jadi artinya bahwa ini bukan sekedar kepercayaan, ini kepercayaan sangat besar. Dan saudara bisa lihat bahwa orang ini sebenarnya yang 1 talenta ini pun juga adalah orang yang sangat dipercaya. Dia juga orang yang skillful. Dia orang yang dipercaya Tuhan. Dia orang yang dipercaya Tuhannya. Saya nggak tahu apakah saudara termasuk di antara yang 2 talenta atau 5 talenta. Atau bahkan saudara merasa 1. Tapi saya mau kasih tahu, walaupun saudara cuma punya 1 itu berarti kepercayaan besar. Saudara, tentu saudara tidak akan berikan uang sekitar 442 juta ke orang yang saudara tidak percaya. 400 juta zaman sekarang bukan angka yang kecil, saudara. Tapi saudara percayakan, kalau saudara percayakan ke orang, berarti orang itu bisa dipercaya dan punya skill yang cukup. Nah, ini yang saya mau ajak ke saudara untuk kita berpikir sama-sama. Apakah kita memang tidak diberikan kepercayaan oleh Tuhan? Atau sebenarnya kita yang over familiar dengan talenta dari Tuhan? Ini yang saudara perlu renungkan. Saudara merasa tidak dipercaya Tuhan. Saudara merasa kurang talenta. Saudara merasa talentanya cuma 1. Tapi saudara lihat, kalau talenta ini digunakan dengan baik, nggak usah zaman dulu, zaman sekarang, talenta ini cukup untuk mengubah kehidupan dan perekonomian mereka. Saudara bisa lihat betapa besar kepercayaan ini. Jadi artinya hanya karena saudara, misal saudara di sini adalah orang yang 1 talenta, hanya karena saudara tidak menghargainya, tidak berarti saudara tidak percaya. Talenta itu sendiri, mau 5, 2, 1, adalah sebuah bentuk kepercayaan dari sang Tuhan kepada sang hamba. Jadi saudara harus tahu, saat Tuhan taruh talenta di hidup saudara, apapun talentanya, walaupun sedikit sekalipun, it's a proof of trust. Maka dari itu harusnya bukannya kita minta berkat terus. Saya terlalu sering lihat orang Kristen yang cuma minta diberkatin. Saatnya sudah mengubah perspektif kita tentang berkat itu apa dan seberapa besar yang Tuhan sudah titipkan sama kita. Saya berharap saudara bisa melihat hal ini. Karena
mengusahakan talenta. Kalau saudara muterin duit 400 juta, 1,2 M, kalau untuk zaman sekarang, tidak mudah. Dan ini yang saya akan bahas di Words from Heaven berikutnya. Saya harap ini bisa jadi sesuatu yang menginspirasi bagi saudara. Mari kita berdoa. Bapak, ajar kami untuk tidak mudah untuk menganggap remeh apa yang Tuhan sudah berikan pada kami. Tuhan, ajar kami untuk bersyukur, ajar kami untuk bisa melihat kebaikan Tuhan yang baik dengan perspektif yang baik tanpa kami harus iri sama orang lain. Walaupun kami cuma dapat 1 talenta, kami tahu itu adalah sebuah kepercayaan. Thank you Lord, Kau Tuhan yang baik. Dalam nama Yesus, amin. Bagi God's lovers yang merasa diberkati, bisa membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.